Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran matematika hari ini kita ingin memperjelas tentang pembahasan cara membuat tabel distribusi frekuensi yang nanti akan dilanjutkan dengan membuat histogram. Pengertian dari distribusi frekuensi berasal dari dua kata, distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian atau pancaran, dan frekuensi yang berarti kekerapan, keseringan, atau jarang kerapnya. Maka distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka telah tersalur. Penggambaran itu dalam bentuk tabel sehingga disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Misal, kita memiliki data nilai dari 20 siswa sebagai berikut. Membaca data seperti ini akan mengalami kesulitan, maka kita akan gunakan tabel distribusi frekuensi. Kita akan mengelompokkan data ini menjadi beberapa kelompok, yakni pertama 70 sampai 74, 75 sampai dengan 79, sampai yang terakhir adalah 95 sampai dengan 99. Nah, dari 70 sampai dengan 74 kita cari nilai di sini. Oh, kita mendapatkan 71. 75 sampai dengan 79 kita dapatkan 75, 77 dan 76. Ada 3. 80 sampai 84 kita cari 81, 81, 80, 80 dan 83. Ada 5. 85 sampai 89 kita cari 88, 86, 87, 85, 89, 87. Ada 6. Dari 90 sampai 94 kita cari ada 91, 93, kemudian 90 dan 93, ada 4. Dari 95 sampai dengan 99 ada 98, ada 1. Nah, inilah yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Ada beberapa istilah penting. Yang pertama adalah kelas. Ini adalah kelas. Maka pada tabel distribusi frekuensi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Ini adalah kelas ke-1, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Panjang setiap kelas harus sama, yang disebut dengan panjang interval. Pada contoh ini panjang intervalnya adalah 5, yaitu dari 70, 71, 72, 73, dan 74. Demikian juga dan seterusnya. 70 disebut batas bawah kelas pertama. 74 disebut batas atas kelas pertama. 75 batas bawah kelas kedua. 79 batas atas kelas kedua. Di samping istilah batas atas dikenal juga istilah tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5. Maka tepi bawah kelas pertama adalah 69,5 dan tepi atas kelas pertama adalah 74 ditambah 0,5 menjadi 74,5. Kemudian dari tabel distribusi frekuensi itu kita akan gambarkan diagram batangnya yang disebut dengan histogram. Kita di dalam membuat histogram kita buat dua sumbu. Sumbu yang mendatar untuk nilai, sumbu yang tegak untuk frekuensi. Kita ambil tepi bawah kelas pertama yang tadi 69,5, kemudian tepi bawah kelas kedua 74,5, tepi bawah kelas ketiga 79,5, sampai yang terakhir adalah tepi atas kelas terakhir 99,5. Kita gambarkan di interval ini ada 1, di interval ini ada 3, di interval ini ada 5, pada interval ini ada 6, pada interval ini ada 4, dan pada interval terakhir ada 1. Inilah yang disebut dengan histogram. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi para siswa sekalian.